Selamat datang di pengentahu.com. Pada kali ini saya akan mereview sebuah stick PS4 atau yang biasa disebut DS4. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang suka dengan isi dari channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk urusan DS4 ini, 90% dari kalian seharusnya sudah tahu tentang DS4 ini. Apalagi bagi kalian yang sudah punya PlayStation 4. Tapi di video ini saya akan membahas satu persatu, mulai dari fisik, konektivitas, sampai feel buttonnya. Alasan saya membeli DS4 ini adalah karena ingin mengetahui apakah touchpad yang ada pada DS4 ini bisa dioperasikan sebagai mouse pada PC. Dan benar saja, memang bisa digunakan, namun tidak seperti yang saya harapkan. Karena hanya ingin mengetahui fungsi tersebut, saya memutuskan untuk membeli DS4 yang original pabrik alias KW. Jadi, hasil review dari video ini adalah hasil review DS4 KW. Oke, saya akan bahas mulai dari fisik dari DS4 ini. Karena DS4 ini di packaging seperti yang kalian tahu, biasa-biasa saja, tidak ada fitur menarik yang dijelaskan pada kotak boxnya. Jadi untuk video unboxing akan jadi satu dengan video review. Ya, kalian tahu sendirilah, unboxing DS4 sangat membosankan. Yang dimaksud di sini membosankan adalah tidak adanya fitur-fitur yang tertera seperti pada gamepad IPK. DS4 ini memiliki layout button analog kanan dan kiri yang saling sejajar. Dan di tengahnya terdapat tombol PlayStation yang pastinya dapat diputar-putar. Memiliki touchpad yang ukuran lebarnya setengah dari panjang keseluruhan dari touchpad tersebut. Dan touchpad tersebut dapat diklik, dan karena ini adalah DS4 versi lebar, LED berada di atas ujungnya. Tombol trigger R1 dan R2, L1, L2 memiliki jarak yang memisahkan kedua tombol trigger tersebut, sehingga memudahkan jari menekan tombol yang mana tidak akan kepencet salah satunya. Untuk face button sudah pasti menggunakan layout X, kotak, segitiga, dan bulat. Jarak ketinggian button tidak terlalu tinggi, namun karena dasar pada face buttonnya itu rata, sensasi menekan tombol pasti tetap dapat dirasakan. Pada bagian bawah, tepatnya di bawah LED, bentuk bodinya dibuat cembung dengan port micro USB di tengahnya. DS4 ini memiliki port USB sebagai konektivitas dengan wired dan sebagai port pengecasan yang berada di depan. Dan di belakang terdapat extended port dan jack audio. Port extended ini memang bisa digunakan untuk mengecas. Tapi jangan salah, port ini bukan port USB Type-C, tapi adalah port extended khusus. Saat ini saya hanya mengetahui untuk dua fungsi, yaitu digunakan sebagai pengecasan dengan docking dan back button attachment. Pada bagian tengah terdapat speaker yang saya rasa tidak berfungsi selain digunakan pada PS4. Handle pada DS4 terdapat grip kecil yang membuat pegangan tidak licin saat digunakan. Pada trigger R1 dan L1 ini terdapat celah lubang yang cukup besar, bisa membuat celah tersebut gampang kemasukan debu. Untuk urusan feel button, walaupun ini adalah DS4 versi KW, rasanya kualitasnya lebih bagus daripada gamepad IPK. Selain dapat digunakan pada PS4 sendiri, DS4 ini dapat digunakan pada Android dengan konektivitas Edge ID mode. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan di smartphone dan ingin mapping di beberapa game, tentunya tidak akan bisa menggunakan aplikasi V3 Shooting Plus, melainkan harus menggunakan Panda Gamepad Pro. Untuk cara mengkoneksikannya adalah menekan tombol share dan tombol PS secara bersamaan sampai lampu LED berkedip cepat dan tinggal pairing pada smartphone. Sedangkan pada PC dapat menggunakan mode wireless juga, yang lagi-lagi hanya terdeteksi sebagai gamepad joystick standar. Jika ingin menggunakan mode 316 harus menggunakan aplikasi DS4 for Windows. Tapi tenang, dengan adanya aplikasi DS4 for Windows ini, kita dapat memaksimalkan fitur daripada DS4,
yaitu vibration, lampu LED yang dapat diatur warnanya, dan giroskop. Sampai saat ini belum ada gamepad yang seperti DS4 dapat digunakan di fitur giroskop dan vibrationnya dengan menggunakan koneksi wireless. Jika kalian menggunakan koneksi wired dengan kabel, akan langsung terdeteksi sebagai 316 mode, tidak perlu menggunakan aplikasi DS4 for Windows. Jika kalian ingin menggunakan pada smartphone, wajibnya kalian harus membeli holder smartphone sebagai tempat untuk bermain. Lebih nyaman digunakan seperti yang saya beli, yaitu Dock Smartphone Holder. Dan ternyata mekanismenya sangat kuat dibandingkan dengan holder gamepad tipe joystick pada umumnya. Hal ini disebabkan karena ada pengunci pada sudut kemiringannya. Semakin keras dikunci ya semakin kuat dan mantap jika smartphone diletakkan. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan controller ini, anehnya DS4 KW ini memiliki sensitivitas yang lebih bagus, feel button yang nyaman dibandingkan dengan gamepad tipe joystick yang pernah saya gunakan selama ini. Saya menyadari sensitivitas ketika bermain PES 2021 yang mana spesifikasi X300 yang saya miliki tidak sempurna dengan tanda centang biru di menu setting. Saya kira memang ada sedikit delay dalam mengumpan bola, tapi ternyata setelah menggunakan DS4 ini, sensasi mengumpan bola lebih sensitif dan responsif dari biasanya. Itu bisa dirasakan pada face button saat mengumpan dan menendang bola. Sedangkan untuk mengetahui sensitivitas pada analognya, saya mencoba membandingkan aiming gerakan pada game Call of Duty Warzone. Ketika menggunakan DS4, aiming gerakan ke kanan dan ke kiri terasa lebih halus dan smooth. Beda jika menggunakan pada IPK PG SW023 yang gerakan aiming terasa patah-patah, tidak smooth seperti DS4 ini. Untuk feel genggamannya, karena saya lebih suka dan nyaman dengan bentuk bodi seperti stick Xbox, gamepad ini terasa terlalu kecil buat tangan saya, tapi itu tidak menjadi masalah. Seperti yang saya jelaskan di awal, alasan saya membeli DS4 ini adalah ingin mengetahui apakah touchpad pada DS4 ini bisa digunakan pada PC. Jadi saya hanya perlu menyalakan PC dan kontrol penuh saya menggunakan DS4, yang mana cara ini sangat efektif ketika digunakan pada ASRock Dexmin X300 yang ditempatkan di ruang tamu. Jadi untuk bermain game tinggal menggunakan DS4. Namun ternyata touchpad ini sangat susah digunakan. Gerakannya kasar dan untuk mengklik pada touchpadnya sangat susah. Saya sudah coba untuk mengatur pada settingan DS4 for Windows, namun tetap saja tidak ada settingan yang pas untuk touchpadnya. Dan sekarang kita akan ke penilaian terakhir. Untuk desain sudah dapat dipastikan DS4 ini adalah stick yang bagus, karena memang versi terakhir sebelum DualSense. Namun karena ini adalah DS4 KW, saya menilai dari benda yang saat ini ada. Dan untuk desain dan material yang digunakan, saya memberikan nilai 8/10 untuk DS4 ini. Walaupun tidak digunakan pada PS4, DS4 ini terbukti dapat memberikan fitur yang sama. Contohnya adalah vibration dan giroskop. Ada juga LED yang dapat disetting. Adanya software DS4 for Windows menjadi kunci untuk mengeluarkan semua fitur supaya bisa digunakan. Karena memiliki Edge ID mode untuk smartphone, jika ingin bermain game Android bisa menggunakan aplikasi Panda Gamepad Pro, sehingga dapat mapping untuk semua game yang diinginkan. Oleh karena itu, saya memberikan nilai 9/10. Posisi button untuk DS4 ini sudah sangat ideal. Setiap jari dapat dengan mudah menjangkau button. Kesalahan jari untuk salah menekan juga sangat minim. Maka dari itu nilai yang saya berikan adalah 9/10. Walaupun ini hanya DS4 KW, namun untuk urusan feel buttonnya tidak kalah dengan gamepad IPK yang notabene adalah gamepad original. Semua pergerakan dalam game sangat halus menggunakan DS4 ini ketimbang menggunakan gamepad IPK. Saya jadi berpikir bagaimana rasanya menggunakan DS4 yang original. Maka dari itu untuk nilainya saya memberikan nilai 9,5/10. Karena saya adalah orang yang suka dengan gamepad yang cembung dan ini adalah penilaian dari diri saya sendiri, saya rasa DS4 ini terlalu ramping.
saya pribadi lebih nyaman menggunakan gamepad yang agak besar. Jadi untuk penilaian yang saya berikan adalah 7/10. Sudah tidak diragukan lagi, perbedaan menggunakan DS4 dan gamepad lain sangat jauh. Permainan dalam game lebih halus jika menggunakan DS4. Jadi saya memberikan nilai 9/10. Saya tidak menyarankan kalian membeli sebuah barang KW, namun jika ingin mencoba terlebih dahulu bagaimana DS4 untuk digunakan dalam bermain game, kalian bisa membeli yang KW terlebih dahulu. Jika cocok, saya sarankan beli yang original. Jadi untuk harga, karena KW dan terjangkau, saya memberikan nilai 8,5/10. Oke, jadi itu tadi adalah review dari DS4. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin menggunakan DS4 untuk digunakan pada PC ataupun smartphone. Jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang suka dengan video-video yang saya berikan. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya.